sore Pak. Selamat sore. Harun, ya. Terima kasih atas kedatangannya di Taman Rekreasi Alam Mayang ini. Mudah-mudahan dan Bapak tetap sehat. Pada sore hari ini, informasi yang kami terima bahwa Bapak pernah terjangkit COVID-19. Untuk itu mohon diceritakan. Karena pada hari Minggu tanggal 6 bulan 6 2021 ini akan mengadakan vaksin. Sehingga harapan kami nanti masyarakat yakin bahwa ada COVID itu, sehingga nanti orang atau masyarakat kami akan sadar bahwa vaksin adalah benteng kita untuk menanggulangi tidak akan terjadi penyakit COVID-19 itu. Silahkan Pak, ceritakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak bahwasanya memang benar adanya saya adalah mantan dari pasien COVID-19, di mana pada kisaran tanggal 15 bulan Januari tahun 2021 saya sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan di ICU, mendapatkan bantuan oksigen dari rumah sakit karena saya tergolong mengidap penyakit COVID, terpapar virus corona yang berat. Saya bisa bercerita sedikit bahwa pada awal Januari itu saya mengalami demam yang begitu tinggi. Kemudian demam itu badan saya menggigil, tulang-tulang saya terasa ngilu, sendi-sendi saya terasa ngilu, dan itu berlangsung beberapa hari. Setelah saya minum obat, demamnya mulai hilang, mulai turun dari hari pertama, kedua, ketiga. Tapi di hari keempat, demamnya itu naik lagi. Hari pertama, kedua, ketiga itu saya memang demam, tetapi demamnya berkurang, badan saya tuh lemah. Hari ketiga saya sudah mulai tidak bisa merasa. Saya tidak bisa merasa, saya juga tidak bisa mencium bau. Kemudian yang dimakan tak enak, kita tidak mau makan. Tapi karena kondisi saya masih muda, usia saya masih muda, saya paksa. Apapun itu saya akan lakukan, yang penting saya bisa makan agar nutrisi saya tercukupi. Tapi memang Allah punya kehendak atas apa yang saya alami. Demam saya dari hari keempat sampai hari ke-11 itu berjalan terus, naik turun, sampai pada akhirnya di malam ke-8 saya mengalami batuk yang cukup hebat dan tidak mau berhenti. Tapi batuk itu hanya terjadi di malam hari. Malam hari saya melalui batuk jam 1 sampai jam 5 pagi. Batuknya tidak ada berhenti, walaupun berhenti hanya sekitar 10 menit, habis itu lanjut lagi. Nah, di batuk hari ke-9 itu saya mulai sesak, nafas saya mulai pendek. Antara kamar mandi saya ke tempat tidur, saya sudah merasakan sesak yang begitu luar biasa. Itu yang saya rasakan awal permulaan sebelum saya dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat di ICU. Oke Pak, itu sudah banyak yang Bapak ceritakan. Namun setelah di ICU, apa yang Bapak rasakan? Setelah saya dilarikan ke ICU itu hari ke-11 saya dilarikan ke rumah sakit Al-Bros Jalan Jenderal Sudirman, di mana hasil tes swab saya itu keluar pagi Jumat, tanggal persisnya saya lupa tanggal berapa, tetapi di bulan Januari masih tahun 2021 ini. Setelah ditetapkan saya sebagai pengidap COVID dan saya dilarikan ke rumah sakit dan dimasukkan ke dalam ruangan ICU karena saturasi napas saya sudah rendah. Saturasi napas saya itu berkisar di angka 80, sementara normalnya orang biasa itu di angka 95. Nah, selama di ICU itu saya mengalami sesak yang luar biasa. Saya tidak bisa tidur malam, demam saya juga naik turun, dan saya sesak. Sesak yang berkepanjangan, pagi sesak, siang sesak, malam sesak. Saya tidak bisa tidur. Memang begitu terasa. Makanan yang dimakan itu terasa di paru-paru. Bagaimanapun dipaksa, air semua terasa di paru-paru, begitu sakit. Ternyata rongsen yang dilakukan oleh rumah sakit membuktikan bahwasanya paru-paru saya setengah lebih itu sudah tertutup oleh virus corona, sehingga dia warna putih seperti ditutupi jam. Tapi itu kata rumah sakit bahwa itu adalah virus corona. Nah, oleh karena itu saya mengambil kesimpulan bahwa tidak ada jalan lain selain pasrah, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh rumah sakit, menjalankan apa yang menjadi perintah dan mengikuti apa yang menjadi larangannya. Saya makan semua makanan yang masuk,
Saya minum obatnya, saya pasrahkan semua kepada Allah SWT. Tepat 14 hari saya dirawat di rumah sakit, saya sudah diizinkan pulang. Karena pada saat itu saya sudah tidak lagi menggunakan penutup tabung oksigen di mulut saya. Dan alhamdulillah, walaupun jalan saya masih dalam kondisi yang oleng, karena waktu keluar dari rumah sakit juga saya masih lumayan sesak, tapi pelan-pelan dengan olahraga, makan teratur, minum obat serta vitamin yang cukup, saya bisa melewati. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jangan kemudian kita jadikan corona ini sebagai bahan candaan dan bahan tertawa. Bahwa penyakit ini betul adanya. Bahwa sakit corona ini, COVID-19 ini betul-betul ada di kita sekarang. Jadi saya meminta dan berharap kepada seluruh elemen masyarakat yang ada, apalagi sebagai perangkat di RW, saya juga menghimbau kepada seluruhnya, marilah sama-sama kita mengantisipasi. Karena secara agama kita sudah disarankan untuk menghindar dari mara bahaya. Ya, oleh karena itu saya berharap sekali bahwa dengan proses vaksin ini adalah benteng utama buat kita untuk mencegah tertularnya virus corona. Jadi dengan kesadaran karena kita mengikut dengan pemerintah, mari sama-sama kita laksanakan vaksin dan semoga kita terhindar dari penyakit virus corona ini. Jangan pernah berharap dan ingin mencoba penyakit corona karena kita nggak pernah tahu imun tubuh kita. Nah ini dia, imun tubuh orang tuh beda-beda. Saya kalau boleh dibilang setiap hari saya olahraga Pak. Saya pemain sepeda, saya pemain bola, saya hobi takraw, saya semua Pak. Tapi ternyata di saat terpapar virus corona saya lebih parah daripada yang lain. Nah kita nggak pernah tahu dengan kondisi imun tubuh kita. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya agar kita mengantisipasi agar kita tidak tertular. Patuhi prokesnya, jalankan vaksinasinya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini di muka bumi Pak, sehingga kita bisa bersama-sama merasakan indahnya nikmat berupa udara yang segar tanpa harus melakukan proses dengan menggunakan masker seperti sekarang yang saat kita lakukan di saat yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan saya juga berharap mudah-mudahan penyakit corona ini segera diangkat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi dari saya. Terima kasih kesaksian dari Pak RW, Pak Sahrul, yang mana mari kita sukseskan vaksin di Alamayang ini. Karena apa? Karena menghadapi COVID-19 itu bukan orang per orang, tapi kita hadapi bersama. Dan benteng yang bisa kita laksanakan adalah vaksinasi. Untuk sementara ini, selain itu hidup sehat, ikuti aturan pemerintah. Itu. Terima kasih dari Pak Sahrul yang memberikan perhatian, dan mari kita sukseskan vaksin di Alamayang pada hari Minggu tanggal 6 bulan 6 2021. Terima kasih Pak Sahrul, terima kasih atas kedatangannya di Alamayang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari Minggu nanti tanggal 6 Juni tahun 2021 di Alamayang akan dilaksanakan vaksinasi massal bersama bus vaksin dari pemerintah Kota Pekanbaru. Mari warga Kelurahan Tangkerang Timur maupun Kecamatan Tenayan Raya pada umumnya untuk dapat hadir dan ikut vaksin. Sekalian kita berwisata di Alamayang gratis. Vaksin sangat berguna bagi daya tahan tubuh kita. Mari vaksin, jangan ragu-ragu, jangan termakan hoax. Semangat! Vaksin sangat berguna dalam mencegah COVID-19 terkena kepada kita. Semoga dengan vaksin ini kita bisa menekan angka positif di wilayah Pekanbaru khususnya dan Riau pada umumnya. Karena begitu pentingnya vaksin untuk kesehatan kita, kekebalan tubuh kita. Di saat vaksin, bahwasanya kita tetap sehat. Mari melaksanakan vaksin di wisata Alamayang. Ayo vaksin. Sukses selalu, sehat bersama.